Halo, selamat datang Sobat Sehat Rumah Sakit St. Carolus di podcast kali ini. Di episode ini kita akan bahas topik yang jarang disadari tetapi sangat penting, yaitu tentang tumor hipofisis. Meskipun kecil, kelenjar hipofisis ini disebut sebagai master gland karena mengontrol banyak sekali hormon yang ada di tubuh kita. Lalu apa yang terjadi jika ada tumor di sana? Bagaimana gejalanya? Dan kapan harus waspada? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita kedatangan narasumber yang sangat ahli, dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit St. Carolus. Selamat datang Dokter Ande Fahniadin. Halo semua. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf di rumah sakit ini. Terima kasih dok sudah bergabung. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh dok, saya ingin bertanya dokter, selama 1 tahun terakhir ini mungkin udah berapa banyak dok kasus yang dokter tangani terkait tumor ini? Lumayan banyak tahun ini ya. Mungkin sekitar 60-80 kasus dalam 1 tahun ya. Oh. Tapi kalau kita lihat kan biasanya kalau di Indonesia ini kan deteksi dininya belum. Nah, jadi mungkin seperti biasa ada iceberg, jadi kelihatannya sedikit tapi bawahnya ternyata lebih banyak dari itu gitu. Oh, justru dengan kondisi kesehatan kita saat ini, setahun aja 60-70 ya dok, selama dokter berpraktek. Bayangkan kalau dengan pemeriksaan yang lebih komprehensif, mungkin akan ketemu lebih banyak. Betul sekali. Nah dok, sebelum kita melangkah lebih jauh, dokter apakah bisa membantu kami semua menjelaskan terkait kelenjar hipofisis? Kenapa kelenjar ini kita sebut dengan master gland dok? Nah ini menarik sebetulnya, karena kelenjar atau itu menghasilkan hormon itu kecil, sebetulnya hanya ukurannya kurang lebih 1 cm, segede kacang tanah lah kurang lebih. Nah itu posisinya itu ada, kalau misalnya kita lihat kepala kita itu benar-benar di tengah, jadi selevel ini di dalam, di tengah kecil, tapi dia sangat penting untuk tubuh kita karena dia menghasilkan hormon-hormon yang penting. Misalnya seperti hormon, ada namanya ACTH tuh, nanti dia membantu kortisol untuk dihasilkan gitu, itu supaya metabolisme tubuh, regulasi tekanan darah, terus kemudian regulasi lemak, seperti itu. Ada juga hormon yang meregulasi tiroid, mungkin pernah dengar kalau tiroid ya, kelenjar tiroid. Ada juga yang mengatur hormon reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang menghasilkan hormonnya itu air susu ibu, jadi dia memancing untuk air susu ibu untuk keluar. Itu contoh-contohnya. Jadi memang sangat penting hipofisis ini bagi tubuh kita. Oh, luar biasa ya dok. Meskipun kecil tetapi pengaruhnya luar biasa dalam mengatur tubuh kita. Nah dok, kalau untuk tumor hipofisis sendiri ini biasanya itu cenderungnya ganas atau jinak dok tumor? Nah, kelenjar hipofisis yang menjadi tumor, tumor hipofisis itu sebenarnya rata-rata jinak. Jadi jarang yang dia ganas. Tapi jinak itu artinya kalau di tumor-tumor di daerah kepala ya, itu tumbuhnya yang perlahan. Terus dia bukan yang kemana-mana. Artinya bukan yang kayak ke tulang pindah, terus kemudian nyebar ke payudara atau ke tulang punggung atau ke kulit gitu. Bukan yang seperti itu. Tapi walaupun begitu, tetap sangat penting untuk ditata laksana karena efeknya bisa macam-macam. Oke. Nah, dok, kalau untuk tumor hipofisis sendiri biasanya terjadi pada usia dewasa atau muda ya dok, selama dokter berpraktek ini? Rata-rata itu mungkin di sekitar umur 30-50 tahunan. 30 sampai ada yang usia 20-an, ada juga yang usia belasan, tapi lebih jarang. Tapi rata-rata sih mungkin 30-50 tahun, 20-50 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oh, perempuan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, mungkin saya ingin sedikit lebih jauh nih dok. Apakah tumor hipofisis ini apabila ukurannya semakin besar tumornya di dalam otak kita, itu gejalanya akan berbeda dok? Nah, sebenarnya kita harus bagi dulu nih. Jadi tumor hipofisis itu dibagi menjadi 2 besar. Tumor yang menghasilkan
hormon. Jadi kadar hormon yang dihasilkan itu berlebih ya. Tapi ada juga yang tumor yang tidak menghasilkan hormon. Jadi dia hanya tumbuh aja, membesar. Nah, yang paling sering sebetulnya itu, yang dia tidak menghasilkan hormon, tapi dia membesar. Nah, kalau dia membesar seperti itu, keluhannya itu paling sering itu ada sakit kepala. Kemudian keluhannya justru mata. Ke mata ya, Mata. Dok. Nah, mata itu dia ada keluhan, ada namanya gangguan lapang pandang. Jadi kita itu ngelihat kayak kacamata kuda, pakai kacamata kuda. Jadi nggak bisa melihat ke kanan atau kiri. Sempit. Jadi kalau nyetir nih, yang biasanya spion kanan spion kiri, ini udah kayak nggak pakai spion. Jadi di dalamnya makanya salah satunya adalah kok tiba-tiba nabrak-nabrak nyetir atau naik motor gitu. Ke kanan tiba-tiba ada motor, nggak tahu. Nah itu salah satunya. Atau lagi jalan di tangga atau jalan di dinding, tiba-tiba kok nabrak-nabrak. Nih orang kok jalannya nabrak-nabrak ya. Jangan-jangan matanya tuh sebenarnya sempit. Walaupun jelas ngeliatnya, tapi sempit. Jadi lapang pandangnya ya, Dok. Pandang. Jadi jendela seperti Iya. ya. Itu salah satu. Itu kalau tumornya besar sehingga dia menekan ke saraf mata. Itu kalau yang tidak menghasilkan hormon. Tapi ada juga tumor hipofisis yang menghasilkan hormon. Misalnya ada tadi hormon pertumbuhan. Jadi kalau pernah lihat badannya tinggi besar, misalnya, yang kelihatannya kok nggak normal ya gitu ya, nggak sesuai dengan yang kayak biasanya. Bukan kayak pemain basket ya, pemain basketnya emang dia dilatih atau proporsional seperti itu. Tapi ini nggak biasa. Jadi dari kecil kok semakin lama semakin besar, nggak berhenti. Nah, sepatunya ukurannya 46, 47. Di usia yang sangat muda. Nah, dia sampai berapa 17 tahun, 18 tahun nambah terus. Tempat tidurnya nggak cukup karena kita rata-rata tempat tidur 2 meter kan. Iya. Nah, terus dia mungkin 200 berapa? Itu contohnya itu. Terus mungkin rahangnya besar. Ada lagi yang misalnya dia keluar air susu di luar masa menyusuinya. Nah, itu tadi yang mengatur air susu. Ada lagi itu. Jadi banyak. Atau misalnya kok dia yang tadinya nggak gendut, bukan karena kebanyakan makan ya, tapi memang kok tiba-tiba perutnya membesar, tekanan darahnya tinggi. Nah, itu salah satunya bisa gara-gara hormon. Ini contoh-contohnya. Walaupun memang ada beberapa banyak jenis, tapi itu jadi dua sisi. Satu yang tidak menghasilkan hormon, satu tumor yang menghasilkan hormon. Gitu. Nah, Dok, dari tadi kan dokter membagi dua ya, Dok, bahwa menghasilkan hormon dan yang tidak menghasilkan hormon tumornya. Mungkin kapan dari gejala-gejala tadi yang dokter sudah sampaikan, seseorang itu harus curiga dan segera memeriksakan diri ke dokter? Nah, yang paling sering itu muncul datang ke saya itu sebetulnya yang gangguan mata. Pasien itu buram satu, sama gangguan lapang pandang. Terus pasiennya ke optik beberapa kali, diganti kacamata, kok bagus-bagus ya gitu. Nanti mungkin dikasih tau, katara kali gitu ya. Tapi kan jarang katara usia 30 tahun atau mungkin 40 tahun kan jarang. Kecuali kalau 60 tahun itu mungkin katara. Jadi dia berganti-ganti kacamata di optik, tapi nggak pernah berhasil. Belum tentu tumor hipofisis sih, tapi artinya seseorang ini harus mencari yang lebih dibandingkan dengan optik. Itu satu. Terus kemudian kalau misalnya kok ada progresi cepat ya, makin lama makin turun penglihatannya, nah itu harus belum tentu tumor hipofisis, tapi harus segera. Nah, kalau yang sisi satu lagi yang menghasilkan hormon ya tadi itu, misalnya tadi tinggi badannya udah dari kecil naik cepat, atau yang kalau kita udah agak umurnya 20 tahunan gitu ya, yang tadinya nggak gede badannya, kok dia jari-jarinya tambah besar, atau misalnya rahangnya kok jadi tambah besar, hidungnya tambah besar. Dia akan nambah tinggi lagi, karena kalau kita udah di atas 20 tahunan kan kita nggak nambah tinggi, tapi jadi gendut-gendut itu misalnya. Atau misalnya yang tadi air susu udah ya, air susu. Kemudian perutnya membesar, terus dia tekanan darahnya tinggi, terus jadi buluan.
Padahal sebelumnya nggak pernah, ada. tiba-tiba ya. Garis-garis di badannya itu kita perlu lihat. Nah, nggak langsung ke bedah saraf nggak apa-apa itu. Misalnya ke penyakit dalam tubuh justru malah. Gitu, karena tata laksana tumor hipofisis itu memang harus Tim. Jadi ada terutama dokter penyakit dalam, bagian hormonal atau endokrin, dokter matanya, dokter bedah sarafnya, atau mungkin obstetri dan ginekologi juga itu kadang penting juga. Oke. Dok, tumor hipofisis sendiri ini mungkin apakah ada faktor risikonya, Dok? Atau penyebab khususnya yang mencetuskan tumor ini? Sebenarnya secara umum tumor itu belum ada yang bisa menyebutkan bahwa ini gara-gara makan ceplak gitu misalnya. Rasanya enggak sih, belum ada penelitian seperti itu. Atau micin yang kebanyakan gitu. Sampai saat ini sih belum ada yang bisa membuktikan bahwa faktor risiko ini membuat jadi tumor hipofisis. Oke, tapi benar nggak ya, Dok, paparan zat radiasi atau zat kimia itu bisa mencetuskan ini? Memang ada beberapa tumor sih yang bisa disebabkan oleh itu ya. Misalnya radiasi yang lama, orang yang kerja di radiasi tinggi itu memang bisa menyebabkan keganasan atau kanker, itu bisa. Tapi secara spesifik terhadap tumor hipofisis sebetulnya enggak. Atau misalnya tadi keganasan gitu misalnya ya karena misalnya bekerja di nuklir gitu ya. Nah itu memang ada untuk menyebabkan tingginya keganasan, tapi rasanya untuk tumor hipofisis belum seperti itu. Belum ya, Dok. Baik. Nah, Dok, biasanya kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti ini, Dok, gejala yang tadi lagi nggak menyusui, tiba-tiba muncul air susu ibunya, lalu perubahan struktur wajah, tumbuh bulu, kan biasa kita udah langsung curiga ya biasanya, dokter. Pemeriksaan apa yang dianjurkan untuk mendeteksi tumor hipofisis ini, Dok? Apakah bisa dari laboratorium saja atau perlu pemeriksaan lebih komprehensif, Dok? Nah, kan setelah kita merasakan kok ini kayaknya ada sesuatu ya. Nah, tadi kan dua hal. Satu yang paling banyak mata, sama tadi ada gangguan hormonal. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah ke dokter spesialisnya dulu. Misalnya tadi dokter mata, nah, segera aja dulu ke situ. Kemudian ke dokter spesialis penyakit dalam endokrin. Nah, nanti memang ada pemeriksaan-pemeriksaan. Seperti kalau hormonal ya, laboratorium hormonal. Terus kemudian kalau mata artinya ada pemeriksaan, misalnya tadi tajam penglihatan, misalnya kita lihat jarak berapa meter seperti itu. Ada juga namanya pemeriksaan lapang pandang. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau kita ini lapang pandangnya seluas apa atau malah saat ini sesempit apa. Nah, itu dua yang paling mudah itu. Terus kemudian berangkatnya yang terakhir adalah baru kita curiga, kita periksa MRI. MRI ya, Dok? MRI kepala kontras. Jadi kita lihat dia ada tumor apa enggak, bisa dari sana. Jadi modalitas utamanya untuk pengecekan tumor ini berarti MRI ya, Dok? Betul. Oke. Nah, Dok, mungkin nih maaf saya balik lagi pertanyaannya biar teman-teman tahu bagaimana sih, Dok, sebenarnya membedakan gejala tumor hipofisis dengan penyakit lain. Contoh, ada teman-teman saya kadang bertanya, sakit kepala terus-menerus ini apakah tumor? Ada nggak, Dok, sebenarnya? Atau hanya migrain biasa? Ada nggak, Dok, cara khusus bahwa kita harus segera nih, sakit kepalanya beda nih gitu? Memang nggak mudah sih, karena sakit kepala macam-macam ya. Berarti kalau habis nggak tidur aja sakit kepala juga. Betul. Ya. Sekarang aja kadang belum apa-apa sakit kepala. Jadi yang minimal kita bisa lihat adalah satu, kalau ada sesuatu tumor misalnya, bukan cuma tumor hipofisis sih, itu kita nyebutnya namanya kronik progresif. Jadi sakit kepala yang dalam jangka waktu yang agak panjang itu kok makin lama makin berat. Misalnya sekarang bulan apa kita ini? Kita bulan misalnya Januari kemarin, terus 4 bulan kemudian kok makin lama makin gak enak. Itu kita perlu curiga itu. Ada sesuatu di kepalanya, belum tahu apa. Atau misalnya tadi sakit kepala ditambah gangguan penglihatan, atau sakit kepala ditambah dengan tadi gangguan hormon.
Nah itu udah mulai aware lah, ada sesuatu yang lain. Atau misalnya gangguan sakit kepala yang kok kayak ada orang stroke-nya misalnya. Oh. Misalnya lemas sebelah atau ada kejang. Oh, oke. Atau tadi kayak orang stroke gitu. Nah itu kita bisa harus berpikir, ini kayaknya ada sesuatu yang lain nih. Yang penting itu aja dulu, aware. Ini kayaknya ada yang lain nih, bukan sakit kepala biasa. Ini bukan Oke. takut-menakuti, enggak. Tapi kita aware, kayaknya kita perlu cek nih. Nah itu Iya. dulu yang penting, kesadaran untuk mulai mengecek kepala kita. Berarti gitu ya. Paling tidak kita bisa melihat ya dok, lingkungan kita, misalnya ada gejala seperti ini dan Betul. progresif sakit kepalanya, itu kita harus bantu ya Betul. dengan untuk menginformasikan segera ke dokter. Nah dok, kasus tumor hipofisis ini, apakah penanganannya harus selalu operasi? Mungkin nggak dengan obat-obatan saja? Ada yang bisa menggunakan obatnya. Misalnya salah satunya itu namanya prolaktinoma itu. Oh. Jadi dia menghasilkan hormon yang tadi yang air susu itu. Hmm. Itu tata laksananya ada pengobatan obatnya gitu. Oh, obat minum ya dok? Obat minum. Oh, oke. Obat minum. Nah, tapi rata-rata terutama yang tidak menghasilkan hormon, memang tata laksana utamanya adalah pembedahan atau operasi Hmm. gitu. Ada modalitas lain mungkin radiasi gitu ya. Mm-mm. Itu pilihan sih memang. Tapi memang rata-rata pilihan utamanya adalah operasi. Oke. Rata-rata operasi ya dok. Kalaupun dia ganas, misalnya ketemu ganas, itu baru dilanjutkan dengan radioterapi ataupun kemoterapi, benar dok? Radioterapi misalnya. Oh, radioterapi. Oke. Nah dok, mungkin sekedar cerita aja dok, orang-orang yang setelah operasi tumor hipofisis ini, efek samping setelah melakukan operasi itu apa dok? Apakah pemulihannya akan lama dok biasanya? Operasinya rata-rata saat ini itu melalui hidung, bukan lagi operasi dari kepala. Oh, Jadi karena posisinya itu bisa dicapai dan yang paling dekat itu dari hidung, mm-mm. itu hampir mungkin 90% itu operasi dari hidung. Oke. Nah dengan itu artinya sebetulnya keluhannya mungkin ya ada keluhan hidungnya pasca operasi seperti itu ya. Atau misalnya gangguan hormonal. Rata-rata pengalaman saya perawatan itu mungkin 1-2 hari pulang, Oh, tapi tetap habis itu harus dipantau. oke dok. Memang sih ada beberapa faktor yang bisa memperpanjang perawatan, tapi memang itu nanti harus diskusi lagi. Apakah bisa kembali kerja cepat kalau nggak ada masalah 1-2 minggu mau kerja? Bisa ya dok. Bisa. Oh, Cuman memang pemulihannya itu justru nanti, cepat ya. Iya, kita harus diskusi. Karena ada beberapa faktor ya. Ukuran tumor, misalnya gejala modal awalnya dia ada keluhan apa, kemungkinan Oh. kebocoran cairan otak misalnya gitu, atau kemungkinan gangguan hormonal pasca operasi. Tapi secara umum operasi tumor di otak saat ini itu dengan teknologi yang zaman sekarang ya, makin lama makin maju, teknologi pembiusan, ICU-nya, pemeriksaan pre dan perioperatifnya sudah semakin baik. Itu mudah-mudahan sudah tidak semenakutkan itu. Itu yang mau disampaikan. Oh, oke dok. Dok, mungkin terakhir dok, adakah cara untuk mencegah tumor hipofisis dan mungkin pesan dokter untuk para pendengar kita, sobat sehat Karolus, yang mungkin perlu memeriksakan diri ataupun sedang bergejala seperti ini? Mungkin ada pesannya dok terkait tumor ini? Ya, pesannya adalah sebetulnya sekarang itu yang penting deteksi. Hampir semua penyakit arahnya ke sana. Tumor, stroke, deteksi. Jadi kalau udah mulai tadi gejala-gejala yang ibaratnya kok kayaknya ini nggak biasa ya, sakit kepala, terus ada tambahan keluhan, datang aja ke dokter. Tadi pilihannya kan tadi kalau nggak dokter penyakit dalam atau dokter mata, karena tergantung keluhan. Sesuaikan aja. Nanti di sana di work up, MRI misalnya, atau pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mata. Nah kita bisa lanjut. Intinya awareness-nya dulu bahwa kita harus periksa lebih awal, karena semakin awal semakin lebih mudah lah ditata laksananya. Sehingga kita bisa membantunya juga lebih baik. Jadi yang paling penting awareness ya dok. Betul. Awareness, dan tadi mungkin 3 yang saya highlight, sakit kepala yang progresif, rasa nyerinya itu berarti tambah berat ya dok. Kemudian gangguan lapang pandang
dan mungkin perubahan-perubahan struktur tubuh ataupun tumbuh kumis mendadak yang tidak wajar, itu segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Paling tidak ke dokter spesialis penyakit dalam terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, Dr. Ande Vaniadin berpraktik di Rumah Sakit San Carolus, dan di sini saya akan tampilkan jadwalnya. Dr. Ande berpraktek setiap hari ini ada di bawah saya. Jadi teman-teman yang mengalami gejala seperti ini atau ada masalah ataupun ada keluarganya yang mengalami kendala terkait bedah saraf, bisa langsung ke Rumah Sakit San Carolus. Mungkin itu saja, Dok, dari saya. Banyak. Semoga ini dapat mencerahkan teman-teman semuanya, dan semoga ilmunya bermanfaat buat kami semuanya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga sehat. Salam sehat. Salam sehat.